Nama saya Nuti, saya adalah ibu dari 3 orang anak remaja. Latar belakang pendidikan saya psikologi dan hukum. Saya adalah pendiri dari Yayasan Tunas Insan Madinah dan founder Daycare Rumah Anakku. Dalam hidup itu memang tidak pernah mudah. Masalah tuh banyak sekali, begitupun yang saya alami. Pernah dalam suatu masa itu masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah keuangan itu hadir bertumpuk jadi satu. Dari situ saya belajar ikhlas, melepaskan dan kehilangan. Lalu saya mencoba untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada diri saya perbaiki dan kemudian saya memanfaatkan semaksimal mungkin potensi-potensi yang ada di dalam diri saya dan mengolahnya menjadi suatu kelebihan utama. Berjalan dengan waktu, saya jadi belajar bahwa jika kita menemukan suatu masalah dan seolah-olah pintu itu tertutup, maka pintu itu baru akan terbuka jika kita melihatnya dari kacamata yang selalu positif dan kita selalu optimis. Tahun 2006, pertama kali saya mendirikan taman kanak-kanak di daerah Tangerang Selatan. Karena saya sangat mencintai dunia anak-anak dan saya ingin memiliki kegiatan yang positif di hari tua nanti. 6 tahun setelah sekolah itu berjalan, yaitu tahun 2012, tiba-tiba masalah datang, murid tiba-tiba berkurang drastis, dan pada saat itu saya berpikir keras bagaimana caranya agar saya jangan sampai mengeluarkan karyawan saya. Lalu saya cari beberapa alternatif dan dari alternatif itu saya ambil keputusan untuk memanfaatkan salah satu ruang yang kosong menjadi daycare. Dan alhamdulillah sekolah kami tetap survive, tidak ada karyawan yang dikeluarkan dan daycare kami sampai sekarang masih ada. Sejak saat itu saya semakin lama semakin jatuh cinta dengan konsep daycare. Kenapa? Karena di daycare itu anak akan setiap hari dari pagi hingga malam tinggal bersama kami dan kontribusinya akan sangat besar untuk perkembangan anak. Dan saya bercita-cita jika suatu saat saya ada kesempatan, saya ingin sekali membangun daycare dengan konsep yang ideal dan terjangkau oleh masyarakat banyak. Saya dengan Bunda Ica, saya bekerja bersama dengan Bunda Nuti sejak tahun 2006. Berawal di TK Tunas Madinah, cabang Villa Melati Mas, lalu lanjut ke Rumah Anakku Bintaro. Beliau adalah owner yang baik, beliau juga sahabat dan kakak yang baik buat saya. Beliau memfasilitasi semua kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga rumah anakku bisa menjadi besar seperti saat ini. Beliau juga ibu yang baik sehingga membuat saya menjadikan beliau sebagai role model untuk menjadi seorang ibu karena saya sendiri seorang ibu. Beliau mengasuh anak-anaknya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, sehingga saya merasa saya ingin seperti beliau. Sekali lagi, Bunda Nuti adalah atasan yang baik, pelindung untuk saya, dan kakak yang baik untuk saya, dan atasan yang baik untuk semua karyawannya. Terima kasih. Selama saya bergabung di Daycare Rumah Anakku, saya merasakan perbedaan yang cukup banyak, seperti lapangan yang luas, fasilitas yang enak, dan anak-anak yang begitu banyak, kakak-kakak yang baik, penyabar, dan pintar-pintar, dan ownernya pun baik hati, penyayang, penyabar. Saya senang berada di rumah anakku bekerja di sini. Tahun 2015 itu kembali kami mengalami masalah di mana ayahnya anak-anak pada saat itu meninggalkan kami untuk selama-lamanya pada saat rumah ini baru saja selesai dibangun. Rumah ini memang dipersiapkan untuk anak-anak kami. Namun karena pada saat itu tinggal saya dengan anak-anak. Sedangkan saya melihat tempat tinggal kami yang ada pada saat itu sudah cukup untuk kami. Saya sampaikan kepada anak-anak bagaimana jika
kita ambil saja sebagian kecil dari rumah ini, lalu kita manfaatkan sebagian besar lagi untuk kepentingan umum. Anak-anak akhirnya setuju, dan mulai di bulan Februari tahun 2019, saya mulai mengelola rumah ini menjadi daycare rumah anakku. Tentunya nggak mudah gitu, karena niat kami untuk mendirikan daycare itu tidak diimbangi dengan kondisi keuangan yang cukup. Itu cuman saya yakin bahwa jika kita optimis dan kita yakin bahwa apa yang kita usahakan ini adalah sesuatu yang baik, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, juga masyarakat, maka ini akan berhasil dengan baik. Pada saat itu modal kami itu hanya 5 kaleng cat tanpa ada tenaga tukang, kemudian 4 kasur kecil, 1 meja, 5 kursi, dan 1 sepeda. Di tahun yang ketiga ini, rumah anakku sudah menjadi tempat bernaung bagi 130 anak di dalamnya. Saya senang karena daycare ini sudah mendekati daycare ideal impian saya, dan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatkan keberadaan kami. Tapi yang paling terpenting adalah saya sebagai seorang ibu, dengan cara saya sudah mengajarkan kepada anak-anak bahwa warisan dari orang tua itu hanya ilmu dan nasihat. Jika dalam warisan itu terdapat harta, maka sebaik-baiknya harta adalah harta yang bermanfaat bagi sesama. Nuti sejak kecil memang senang berkawan. Dari sejak TK hingga perguruan tinggi, kawan-kawannya sering menginap di rumah kami. Di perguruan tinggi, Nuti memilih kuliah di Fakultas Psikologi. Dan ayahnya sebagai seorang hakim, Nuti pun memilih kuliah di Fakultas Hukum. Alhamdulillah keduanya dapat diselesaikannya. Bersyukur ketiga anaknya mendapatkan peninggalan rumah yang cukup besar, sehat, dan asri. Sehingga Nuti terpikir untuk mendirikan daycare dan TK rumah anakku. Sekarang rumah anakku telah berkembang dengan baik karena Nuti memang menyayangi anak-anak didiknya. Saya sebagai orang tuanya Nuti selalu mendoakan agar Nuti mengerjakan pekerjaannya dengan amanah kepada anak didiknya dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Di daycare rumah anakku banyak fasilitas yang nyaman buat anak-anak, terutama kamar yang luas. Kamar mandi yang bagus, lapangan yang luas, kolam renang yang bersih, dan ada juga kegiatan pasar-pasaran 1 bulan 2 kali. Ditambah juga ada fasilitas preschool TK untuk anak-anak. Dan juga anak-anak daycare pun boleh masuk preschool TK. Menu makanannya beragam dan pastinya bergizi dan higienis. Kegiatan di rumah anakku ada bermacam-macam permainan seperti ular naga,
sepak bola, sulap, bom bongkar, tikus dan kucing, sepeda, kereta dorong, dan juga ada kelinci dan kucing. Daycare Rumah Anakku juga memfasilitasi protokol kesehatan yang ketat, antara lain tempat cuci tangan, bilik sanitasi, dan pengecekan suhu di saat kedatangan. Kami juga memberikan laporan kegiatan anak-anak setiap hari pada orang tua. Di sini mainannya banyak banget. Di sini banyak temannya, seru. Ada kolam renangnya loh. Fun. Bundanya baik. Kakaknya baik. Temannya banyak. Kakak-kakaknya baik. Bunda-bundanya juga baik. Halo, saya Novi, ibunya Samsara atau biasa dipanggil Yaya. Saya bersyukur banget selama pandemi ini rumah anakku tetap membuka kegiatannya seperti biasa. Tentunya ini sangat membantu kami selaku orang tua yang tidak dapat WFH, alias kami tetap kerja selama pandemi. Rumah anakku sangat membantu kami menjaga Samsara selama masa pandemi karena rumah anakku tetap membuka kegiatannya seperti biasa. Di saat daycare yang lain rata-rata tutup, rumah anakku tetap buka ditambah dengan beberapa peraturan demi menjaga prokes dan juga kesehatan dari anak-anak serta orang tua. Salah satu yang paling bikin saya takjub adalah rumah anakku memberikan kami bilik mandi di mana orang tua boleh mandi dulu sebelum bertemu dengan anak-anak. Mungkin kalau dulu sih kami bisa langsung masuk, langsung ketemu sama anak-anak, langsung lihat mereka main. Tapi kan karena pandemi jadi nggak boleh. Tentunya kita juga dibatasi, harus ketemunya di depan, harus cuci tangan. Dan juga kami membuat kesepakatan dengan rumah anakku untuk menjaga aktivitas anak selama di rumah. Yang biasanya mungkin biasanya boleh ke mall, kalau saat ini kita selama pandemi harus selalu melaporkan aktivitas anak selama weekend supaya kita sama-sama menjaga prokes dengan baik. Dengan keseluruhan itu kami cukup happy karena sampai sekarang alhamdulillah kita semua tetap sehat dan masih bisa beraktivitas seperti biasa. Hai, saya Uca, saya ibu dari Rinjani atau Neng. Rumah anakku buat saya dan keluarga kami adalah sesuatu banget deh pokoknya. Karena fasilitasnya lengkap banget, mulai dari lapangan yang luas, kolam renang, dan di masa pandemi ini juga ada bilik mandi. Karena kakak dan bunda sangat komunikatif, kami sebagai orang tua itu nggak akan kehilangan momen anak-anak. Jadi tetap tenang untuk menitipkan anak bermain di rumah anakku. Halo, nama saya Clara, saya mama dari Bara di Kamar Coklat. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya dan suami sangat bersyukur bisa berjodoh dengan rumah anakku. Yang paling saya dan suami suka dari rumah anakku adalah di dalamnya juga ada TK. Selama anak saya bersekolah di TK Tunas Madinah Bintaro, anak saya selalu senang dan semangat untuk bersekolah setiap hari. Komunikasi dengan gurunya juga lancar, kegiatan belajar mengajarnya juga cukup baik untuk membantu anak saya untuk ke jenjang berikutnya yaitu jenjang SD. Poin plusnya itu adalah setelah kegiatan belajar mengajar selesai di jam 10 pagi, anak-anak bisa bergabung di daycare di bawah untuk nanti dijemput di sore hari. Jadi itu kayak one stop solution buat orang tua bekerja yang anaknya sudah usia TK tetapi masih memerlukan daycare. Halo, nama saya Dewi, saya orang tua dari Bulan dan Bintang, member dari daycare rumah anakku. Jadi anak saya ini ada dua, yang pertama Bulan sudah 6 tahun dan Bintang hampir 3 tahun. Mereka sudah bergabung di rumah anakku sejak Bintang ini umurnya masih 6 bulan, baru mulai empati. Dan alhamdulillah di daycare rumah anakku dibantu oleh bunda-bunda dan kakak-kakak yang sangat telaten dan ramah.
bisa membantu menjaga anak-anak kami dan mendukung kami dalam perkembangan anak-anak. Mungkin hal yang berkesan dari rumah anakku kalau bagi saya ini di awal-awal masa pandemi, di saat saya butuh partner istilahnya yang membantu menjaga anak-anak, alhamdulillah rumah anakku masih buka dengan protokol yang sangat ketat, baik dari cuci tangan, pengecekan suhu, sampai bilik mandi. Kemudian juga komunikasi yang baik dari Bunda Nuti selaku ownernya membuat kami merasa aman dan percaya saat harus menitipkan anak-anak kami di tengah masa pandemi. Alhamdulillah hingga saat ini bahkan anak saya yang pertama sampai TK istilahnya sekolah di daycare rumah anakku karena merasa sangat nyaman dan senang di rumah anakku dengan aktivitas yang sangat beragam. Terima kasih Bunda Nuti dan bunda-bunda dan kakak-kakak selama ini sudah menjadi partner bagi kami dalam menjaga anak-anak dan menjadi support system bagi keluarga kami.